Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu, ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan lancar sesuai yang kita rencanakan. Oke, silakan salah satu memimpin doa. Terima kasih. Seperti biasa ya, Ibu akan cek kehadiran kalian. 86. Aditya Abdul Ghafur, ada. Aisyah Elenda, Arjun, Azizan, apa? Tidak ada surat izin. Cahaya, Dea, Deva, Eva, Ginda, Inka Melani, Ismi Valen, Kelvin Wijaya, Cakra Taruna, Kevin Pratama, Rizky, Muhammad Rizky, Rashid Al-Fahri, Rido Kertajaya, Nadila, Natasha, Novalia, Panji, Putri Riani, Rasya, Raya, Regina, Reza, Sapran, Siti Nurrahman, Tri Saputra, Zevania, Zelin, Nafiska, Nurholis. Oke, yang tidak hadir satu ya, Azizan. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya lebih semangat lagi, seperti biasa, kita tepuk semangat satu kali ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang, kelihatan enggak? Jelas enggak yang di belakang? Apa yang akan menjadi pembahasan kita? Proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, ini ada tujuan yang harus kita capai di pembelajaran kita. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis peristiwa yang terjadi seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang peristiwa proklamasi, proses sebelumnya sampai terjadinya proklamasi, ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bentuk dulu kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita nanti bisa berjalan lancar, ya.
Kesepakatan yang pertama apa? Tidak boleh makan di kelas. Berarti kalau kita tidak menggunakan kata tidak boleh, ya, tertib di dalam kelas, ya. Kemudian tertib dalam kelas. Ada lagi? Oke, jangan berisik tadi katanya ya. Berarti memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, ya. Kemudian ada lagi? Satu lagi. Kalau dalam diskusi, yang pertama tadi tertib, yang kedua memperhatikan ketika guru menjelaskan, ya. Yang ketiga satu lagi, ketika dalam berdiskusi, karena kita nanti ada diskusi, ya. Kira-kira menghargai pendapat, boleh. Ada lagi? Menghargai pendapat. Yang keempat, aktif dalam berdiskusi. Oke, aktif dalam berdiskusi. Oke, ada yang keberatan dari keempat ini? Cukup? Ada yang mau menambah? Ada yang menambah? Jadi yang pertama tertib. Kemudian yang kedua memperhatikan ketika ibu guru menjelaskan. Yang ketiga menghargai pendapat dalam berdiskusi. Dan yang keempat aktif dalam berdiskusi. Itu kesepakatan kita selama pembelajaran hari ini, ya. Ada yang keberatan? Ada yang menambahkan? Oke, kalau tidak ada, coba perhatikan ke depan. Nah, kita akan memulai awal. Ada gambar apa di depan? Gambar apa? Coba Abdul Ghafur, gambar apa Abdul Ghafur? Bom atom di mana? Kota Hiroshima dan Nagasaki. Oke. Yang kedua ada gambar apa? Ada Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian yang ketiga, ada apa yang ketiga, Kevin? Peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian ada lagi yang keempat, perumusan teks proklamasi. Dan yang terakhir, detik-detik pembacaan teks proklamasi. Oke, dari kelima gambar ini, adakah kaitannya dengan materi yang menjadi pembahasan kita? Ada enggak? Ada. Apa tadi pembahasan kita? Masih ingat dengan proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Coba buku tulisnya dikeluarkan. Sudah dikeluarkan belum buku tulisnya? Buku tulis, buku paket, yang bawa HP boleh HP-nya dikeluarkan. Sudah keluar alat tulisnya? Oke, dari gambar yang ditayangkan, halo, dari gambar yang ditayangkan di depan, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Alasan apa? Oke, alasan Jepang menyerah kepada sekutu. Kira-kira ada yang bisa memberi jawaban?
Ada kaitannya dengan gambar yang pertama. Kenapa Jepang menyerah kepada sekutu? Karena pada waktu itu kota Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom oleh sekutu. Tepatnya pada tanggal 6 di kota Hiroshima dan tanggal 9 di kota Nagasaki. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait dengan gambar di depan sebelum Ibu membagikan LKPD? Ada yang bertanya apa tadi? Sekutu. Sekutu itu gabungan dari beberapa negara besar yang melawan Jepang. Salah satunya di situ ada Belanda, ada Amerika, ada Rusia. Itu bergabung menjadi satu. Apa? Ya, kembali ke materi yang sebelumnya ya. Kemarin kita kan membahas tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Ada berapa negara yang datang ke Indonesia? Ada berapa? 5. Negara mana saja? Belanda, Jepang, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Nah, di situ kan ada 5 negara yang datang ke Indonesia. Yang pertama itu Portugis, kemudian Spanyol, barulah Belanda, setelah Belanda ada Inggris dan juga Jepang. Ketika Jepang datang ke Indonesia, di Indonesia itu sudah ada Belanda. Ya, di Indonesia itu sudah ada negara Belanda yang menguasai wilayah Indonesia. Kemudian Jepang datang ke Indonesia mengambil alih wilayah kekuasaan Belanda. Nah, karena Jepang berada di Indonesia, pada saat itu Jepang juga memberikan janji kepada Indonesia akan memberikan kemerdekaan ya. Ketika Jepang ada di Indonesia, kemudian Belanda berusaha untuk mengalahkan Jepang yang ada di Indonesia. Salah satunya ada menjatuhi bom di Hiroshima dan Nagasaki. Begitu bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, kota terpenting di Jepang ya, kota terpenting di Jepang, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Begitu Jepang menyerah kepada sekutu, otomatis Indonesia tidak ada yang maksudnya tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menjajah. Maka dari itu nanti muncullah ada peristiwa Rengas Dengklok dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Untuk lebih tepatnya nanti kalian bisa pahami materinya yang ada di buku, kemudian bisa juga mencari dari internet. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Ini ada teks proklamasinya. Nah, ini dari gambar-gambar yang ada di atas. Muncul pertanyaan berdasarkan gambar di atas, peristiwa penting apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan. Ini nanti Ibu bagikan, Ibu kasih waktu, tidak usah lama-lama. Ya, silakan dikerjakan berkelompok. Kalau yang ada kendala boleh bertanya. Sana, nak. Mengerjakannya langsung di kertas ya. Untuk menjawab pertanyaan. Halo. Untuk menjawab pertanyaan yang ada di kertas, sudah?
Kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada? Berdasarkan gambar di atas, gambar yang tadi Ibu tayangkan dan juga di situ ada gambarnya. Kemudian setelah itu, setelah mengerjakan sampai nomor 6, di yang terakhir, ya, halo, di yang terakhir, kalian diminta membuat satu buah produk, ya. Kalian membuat paparan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan harus memuat poin peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan, hal yang mendorong bangsa Indonesia untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan, serta persiapan kemerdekaan Indonesia. Boleh dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk lagu, boleh dalam bentuk puisi, infografik, poster, dan juga video. Oke? Ada yang bingung? Yang 2 sampai 6 dikerjakan di kertas, ya. Nah, yang terakhirnya itu kamu buat infografis, boleh lagu, boleh terkait dengan peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi, hal yang mendorong bangsa Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang 4 sampai 6 tulis di sini, ya. Ya, dan yang terakhir itu individu. Buat produk. Pakai HP boleh, ha? Yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 kerjakan di ya, kerjakan di kertas, ya. Kemudian yang terakhir, ada kan terakhir di bawah sumber ini. Nah, ini kamu buat, boleh pakai HP, dalam bentuk Canva boleh, dalam bentuk infografis boleh, dalam bentuk poster boleh, dalam bentuk lagu boleh, kemudian dalam bentuk puisi juga boleh. Dan namun, ada namunnya, yang kamu buat harus memuat 3 hal penting ini. Peristiwa penting sebelum proklamasi, kemudian hal yang mendorong kemerdekaan Indonesia, dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Paham enggak? Ada yang bertanya? Waktunya tidak usah lama-lama. Oke? Untuk menjawab 2 sampai 6, 10 menit. Iya. Kalau misalnya gambar, kamu buat aja gambar. Gambar dari Google. Terus kan yang penjelasannya dari Google juga, terus kita bisa boleh di situ. nomor 3. Kenapa? Oh, kamu salah, bukan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pantesan. Nah, pakai ini Ibu. Tapi jawabnya di kertas, jangan di sini ya. Karena ini punya Ibu. Yang dikerjakan nomor, pantesan enggak nyambung nih. Yang ini belum nanti. Nah, kamu ngerjakan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini nih yang kamu buat di Canva, bisa dalam lagu, dalam puisi. Boleh di Canva, boleh di kertas. Boleh dalam lagu, puisi, infografik, poster, video, terserah kamu. Oke? Oke, tidak usah lama-lama ya. Makin cepat makin bagus. Kenapa? Langsung tulis di sini jawabannya. Kalau yang caranya gini, ini kan jawab ini, kamu nih ini apa namanya? Ada kan yang tugas individu, nah. Ini individu, kamu bisa buat gambar dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi, tapi materinya mencakup ini, nah, terkait dengan ini. Individu dikerjakan sendiri. Apa sih kok beda? Satu aja, tapi isinya ada 3 itu. Ya.
Yang ini nih tadi kan Ibu sampaikan yang ini nih kelompok ya. 2 sampai 6. Nah, yang ini individu. Yang mana ini? Dari nomor 1 ini kan? Ini individu, kamu misalnya buat puisi. Misalnya kamu suka puisi ya, buat puisi. Puisinya itu isinya mencakup 3 ini. Buat satu puisi tapi mencakup 3 ini gitu. Buat di kertas apa di HP? Di kertas boleh, di HP boleh. Ya. Oke? Apa Rasya? Ayo. Yang individu kerjakan juga. Mana yang individu ini nah? Ininya dilepas dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa dilepas, Bu. Yang individu nih. Nah. Misalnya kamu buat lagu. Peristiwa paling penting yang terjadi sebelum proklamasi, ada peristiwa apa aja sebelum proklamasi. Kamu buat dalam bentuk lagu. Maksudnya lagu itu liriknya misalnya lagu Balonku Ada 5, tapi isinya tentang ini kayak gitu nah. Tadi kan ada yang peristiwa penting sebelum proklamasi kan ada apa namanya? Pengeboman di kota Hiroshima. Itu kan? Iya enggak? Kamu bentuk mencakup 3 ini nah. Ilayo misalnya pakai lagu Balonku Ada 5, tapi liriknya diganti dengan peristiwa proklamasi. Hah? Kenapa? Yang dimaksud nomor ini berdasarkan gambar peristiwa apa yang terjadi sebelum proklamasi. Nah, gambar ini nih ditulis galau cah itu. Misalnya ada pengeboman, itu udah ada dijelasin kan? Dijelasin dikit enggak apa-apa. Terus yang ini ya. Nah, yang ini kan kamu buat dalam bentuk lagu, puisi, infografik atau poster. Nah, misalnya kamu buat dalam bentuk lagu ya. Satu lagu itu memuat 3 ini. Maksudnya seperti peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi. Kan ada peristiwa ini. Nah, ini nah. Kamu buat dalam bentuk lagu. Kami nanya ini. Jadi tinggal tulis kan misalnya aku ada pengurusan Boleh. Terus tuh menurut pendapatmu berarti kan kompromi di sini. Nah, nomor 5 Bu. Nomor 5 kami nulis di mana Bu? Di bawahnya sini lah. Kan? Apa? Perhatikan daftar. Nah, ini kan suruh ngurutkan kan kronologisnya. Nah, kamu urutkan. Tinggal ini kan tinggal jawab. Iya, iya. Ada yang sudah? Kamu kan hobi gambar. Iya kan? Kalau hobi gambar, keluarkan kertasnya, gambar sesuai dengan peristiwa ini nah. Mana? Yang itu berdiskusi. Nah, Panji. Sini. Kertasnya sini, Nak. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Nah, ini. Panji. Sini kan kamu buat satu gambar tapi bisa menjelaskan 3 peristiwa ini. Peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi. Nak, masuk rekaman nanti. Peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi, iya kan? Kemudian hal-hal yang mendorong bangsa Indonesia. Nah, peristiwa penting ini nah. Ada pengeboman kota Hiroshima, misalnya kamu di sini gambar pengeboman, gambar Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks. Tidak, gambarnya tidak harus sama seperti ini. Kamu animasi. Kayak komik itu nah. Misalnya atau kamu buat di sini. Kemudian di sininya, nah nanti terakhirnya di sini pembacaan teks proklamasi.
Sudah mudeng? Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Natasha kan suka buat puisi Be. Puisi. Puisi tentang ini nah. Nah, yang terkait dengan ini. Nah. Iya, atau buat lagu. Ya kan ada beberapa peristiwa tadi kan. Nah, ini peristiwanya kan. Nah, ini dibuat lagu kan bisa. Dan kita ngerujuk ke yang individu dulu. Ini pinter buat lagu. Boleh. Kamu buat apa? Nggak tahu. Mana yang tugas individunya? Belum, Bu. Mana tuh? Sinyal. Ayo, kembali ke tempat duduk. Mana tugasmu? Ngapa jalan-jalan? Ayo. Gitu. Yang individunya dikerjakan dulu, yang individunya. Ayo, yang individunya. Yang individunya kan ada di belakang sini. Sini. Itu ini ditulis kan peristiwa. Iya, kan yang individunya ini peristiwa penting yang terjadi. Misalnya kamu buat dalam bentuk infografis. Infografis berarti kayak gini nah. Misalnya ya, ini infografis. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini 4, ini 5. Buat infografis. Kasih keterangannya kayak gitu nah, tapi kasih panah-panah ke bawah kayak gitu. Terus kasih tahun, di mana tahunnya, nyarinya di sini. Tulis di mana? Di buku tulismu. Infografis itu untuk yang terakhir. Ya, nah kayak gitu bentuknya. Bentuknya kayak gitu, tapi materinya ini nah. Halo, ndak jalan-jalan Mana sih? Nah, materinya ini nah. Ada kan? Buat deh. Sebelum proklamasi kemerdekaan. Coba lihat, yang nomor 2. Iya. Berdasarkan gambar di atas, peristiwa penting apa saja yang terjadi sebelum proklamasi. Ini kan proklamasi, nah ini kan sebelum semua. Nah, yang nomor yang terakhir, yang individu itu kan buat infografis ya. Kamu buat seperti ini nah. Kemarin kan Rizky. Nah, buat kayak gini. Ini kan infografis bentuknya, seperti ini. Iya. Iya. Sesuai dengan yang di situ.
Misalnya pengeboman di Hiroshima, di sini kasih gambar ya. Tahun berapa? Ini tulisannya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki kayak gitu. Ini tahunnya gue. Iya, bukan ini tahunnya. Tahunnya disesuaikan kamu cari di sini. Tapi di sini Iya, betul. Karena tahunnya sama di tahun 1945 berarti tambahin tanggal. Oke? nomor 1 sama 5 terjawab kan? Hah? Nomor 1 sama 5. Iya. Yang ini kamu buat individu. Ajak berdiskusi. Yang ini individu. 2000 bebo dah. Yang individu itu kamu misalnya buat infografi seperti ini nah. Kan ini kan peristiwa belum sebelum Terjadi. Nggak boleh pakai ini dah. Boleh. Maksudnya tuh cak ini kan apa ini meja bundar kan? Apa lagi? Apa cuman? Itu ini peristiwa penyusunan teks proklamasi bukan? Pokoknya Pak boleh dipakai kan nih? Boleh. Yang penting sesuai. Rizky duduknya di mana? Nah, buat infografis seperti ini. Nah. Ini bentuk infografis untuk pertanyaan yang terakhir ini. Nah. Iya, kamu buat ini nah, datanya yang ini, tapi buat seperti ini. Tahunnya kan sama 1945, kamu lengkapi dengan tanggal. Iya. Sesuai dengan gambar di depan sini. Nah, ini kan ada gambar. Misalnya, ini yang pertama. Ini gambar yang pertama ini kan. Lengkapi tanggalnya. Iya, tanggal berapa? Tahunnya 1945, tanggal berapa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki kayak gitu. Tidak diraih nulisnya. Oh, oke, yang terakhir sudah. Coba sini Ibu jelaskan yang terakhir. Rengas Dengklok itu. Ini peristiwa Rengas Dengklok bukan sih? Peristiwa penting sebelum Wong kamu cuma lihat gambarnya. Nah, ada pembentukan BPUPKI, ada pembentukan PPKI, ini peristiwa sebelum proklamasi. Sini. Mana sini? Bukunya. Nah, yang soal terakhir. Ini buku IPS-nya. Mau jelaskan dengan Panji. Iya, kamu juga. Nah, Panji, ini kalau buat infografis seperti ini bentuknya. Ini infografis. Jadi, gambar yang ini kamu buat seperti ini. Misalnya pengeboman kota Hiroshima. Sini ya, pengeboman kota Hiroshima. Tahun berapa? Kasih tambahan tanggal. Kasih gambar sedikit. Nggak harus sama persis seperti ini. Oke? Paham kan maksudnya? Tapi dikasih garis-garis. Ini sudah selesai ya? Ibu minta tolong perwakilan salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Silahkan. Iya, sambil berdiri nak. Salam dulu. Yang keras suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. 2. Berdasarkan gambar di atas, peristiwa penting apa saja yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan? 1. 6 Agustus 1945, bom atom di kota Hiroshima, Jepang. 2. 7 Agustus 1945, pembentukan PPKI. 9 Agustus 1945, bom atom di Nagasaki, Jepang. 12 Agustus 1945, kabar kemerdekaan dari Marseille Terauchi. 14 Agustus 1945, pengumuman Jepang menyerah tanpa syarat. 3. Menurut pendapatmu apa yang mendorong bangsa Indonesia
melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu. Karena Indonesia ingin lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Ditambah faktor kekalahan Jepang di Perang Dunia II yang berujung pada terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. 4. Berikan penjelasan singkat tentang persiapan kemerdekaan Indonesia pada kolom berikut. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk persiapan kemerdekaan. Tanggal berapa atom di Hiroshima? Apa juga gambarnya ini? Penyusunan. Iya. Ada yang mau bertanya, silakan. Tanggal penyusunan. Oke, Natasha, silakan. Tanggal penyusunan agak Oke, Nadila. Ada pertanyaan dari Natasha. Tanggal berapa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki? Kota Hiroshima 6 Agustus 1945. Di Nagasaki 9 Agustus 1945. Oke, luar biasa. Ya, ada lagi pertanyaan? Tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Untuk tugas kelompoknya cukup ya? Yang sini nak. Yang tadi belum selesai diselesaikan, yang tadi jawabannya belum tepat dibetulkan. Kemudian yang berikutnya, yang ada yang membuat produk sesuai minat kalian, yang buat produk sesuai minat kalian, yang suka menggambar dengan gambar, yang suka puisi dengan puisi. Karena waktunya kita sudah mendekati istirahat pulang. Jadi untuk yang individu silakan dikerjakan di rumah ya. Kemudian belum selesai nak, nanti dulu. Kemudian untuk Ridho duduk dulu. Baiklah, kita simpulkan bersama untuk materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Ada peristiwa apa sebelum proklamasi kemerdekaan? Oke. Coba salah satu aja yang keras, berdiri. Suaranya yang keras. Regina. Ayo berdiri. Baca aja. Oke. 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 Jadi ada beberapa peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan ya. Halo. Ada beberapa peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Salah satunya ada pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian ada pembentukan BPUPKI, ada pembentukan PPKI. Kemudian ada juga peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian ada lagi peristiwa penyusunan teks proklamasi ya. Itu peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Tanggal berapa proklamasi kemerdekaan? Halo. Ya Allah, tanggal berapa proklamasi kemerdekaan? Tanggal Ridho, tanggal berapa Indonesia merdeka? Tanggal berapa? Tanggal? Tanggal berapa? 1945. Tanggal? 17 bulan Agustus. Oke. Ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham semua?
Untuk yang terakhir ada soal yang harus dikerjakan, ya. Ada 10 soal, silakan dikerjakan. Soalnya langsung dijawab, ada poinnya. Ini individu. Ya, individu boleh, kelompok boleh. Kelvin, langsung di kertasnya ya. Berkelompok jadi. Langsung di kertasnya ya. Agak cepat waktunya. Agak cepat waktunya. Agak cepat. Ayo dikerjakan agak cepat. Yang tadi dikumpulkan coba nak. Oke, yang tadi. Langsung silang. Sini. Belum selesai. Tinggal yang individu. Kasih nama dak? Nama kelompok. Nama kelompok? Iya. Iya, tidak. Oke? Cukup? Sudah selesai? Ya Allah, Ibu minta tolong bantuannya, kok kamu malah keluar masuk ya? Cukup ya? Oke, baiklah. Selesai ya? Belum. Ayo dikerjakan, kalau belum selesai belum pulang nanti. Bagus Panji, bagus. Perhatikan yang tugas individu jangan lupa ya minggu depan ya. Yang individu. Yang dalam bentuk puisi boleh, dalam bentuk masuk ke situ. Oke, Ibu ambil ya. Silakan dikumpulkan hasil evaluasinya. Duduk dulu. Oke. Sudah dikumpul semua? Ya, sudah. Oke. Sekarang yang terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran IPS? Senang. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Rido bagaimana Rido? Senang. Kevin, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran IPS? Adakah yang mau diperbaiki? Ada apa? Nilainya mau diperbaiki. Oke.
Kalau nilainya mau diperbaiki berarti belajarnya ditingkatkan lagi. Oke. Baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta tolong salah satu memimpin doa. Tasya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan. Matikan.